Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita bisa sholat sunnah sebelum subuh. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tentu karena nilainya yang sangat luar biasa, kita jangan sampai ketinggalan. Alhamdulillah kita bisa sholat subuh berjamaah. Kata Rasulullah SAW, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid-masjid Allah di waktu malam yang gelap gulita. Mereka itu akan mendapatkan cahaya yang terang benderang di hari akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan cahaya yang terang benderang di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa terus mengaji, menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa bersungguh-sungguh mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Itu motivasi bagi kita untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan subuh hari ini sudah saya siapkan materi, yaitu berjudul masalah hutang piutang. Saya memandang masalah ini tidak pernah atau hampir jarang sekali dibahas, padahal ini sangat penting ya. Maka mari kita mulai. Masalah hutang piutang ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ternyata ayat terpanjang di dalam Al-Quran, ya ini Al-Baqarah 282, yang tidak bicara masalah sholat, tidak bicara masalah haji, tidak bicara masalah jihad, justru berbicara masalah hutang piutang. Berarti ada hal yang penting di sini. Kita baru sadar mikir, iya. Maka ini penting kita bahas. Ya. Maaf, karena ayatnya sangat panjang, saya nukil saja di depannya sedikit. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, bertransaksi tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ini perintah Al-Quran. Kadang-kadang manusia kan meremehkan urusan piutang-piutang atau apapun. Ala mbek dulur dhewe atik ditulis. Ala utang sakmene atik ditulis. Betapa banyak masalah. Muncul pertengkaran, pertikaian gara-gara masalah tidak ditulis.
Satunya merasa sudah bayar, satunya belum. Satunya merasa sudah bayar sekian, yang menerima merasa hanya bayar sekian. Tidak ada bukti tertulis, jadi masalah. Maka Al-Quran sangat menekankan di sini, hendaklah menuliskannya. Itu yang pertama. Kita lihatkan B, bagi pemberi pinjaman atau kreditur. Satu, dianggap bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Jika hutangnya belum dilunasi lagi, lalu dia memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat piutangnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Inilah rahasia terbesar ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain. Dianggap bersedekah tiap hari. Contoh, panjenengan memberikan pinjaman ke saya 1 juta rupiah. Terus saya janji bulan depan saya kembalikan 30 hari. Maka panjenengan tiap harinya dianggap bersedekah berapa? 1 juta rupiah. Lah selama 30 hari panjenengan dianggap bersedekah 30 juta rupiah dalam 1 bulan. Itu kalau 1 bulan. Kadang-kadang orang utang itu baru bayar setahun berikutnya, dianggap bersedekah 365 hari. Ini kita baru sadar, inilah fadilah utamanya memberikan pinjaman kepada orang lain. Bersedekah 30 juta rupiah per bulan. Padahal infak kita ini cuma 10.000, 15.000 per bulan. Ini dianggap bersedekah 30 juta rupiah per bulan. Lalu bulan depan saya belum bisa membayar. Ngapunten, tasik dereng sakit bayar. Saya minta tambahan waktu 2 minggu, 14 hari. Maka selama 14 hari ini panjenengan dianggap bersedekah 2 juta rupiah per hari. Allahu Akbar. Ada yang mikir, Pak, saya kok baru dengar sekarang, Pak. Nah, inilah pentingnya ngaji. Kita dapat ilmu. Maka dengan dalil ini ya, mestinya banyak orang itu justru berlomba-lomba untuk memberikan pinjaman, memberikan hutang kepada orang lain. Permasalahannya adalah masyarakat kita ini nek utang gampang, nek nyaur angel, ini yang jadi masalah. Tapi paling tidak dengan dasar ini kita bersemangat, berinspirasi ya, bermotivasi untuk mudah memberikan pinjaman kepada orang lain. Lebih-lebih jamaah kita sendiri, mungkin ada yang kepepet keuangan, mungkin ada membutuhkan sesuatu dan sebagainya. Inilah fadilah pertama. Nah, kita lanjutkan. Nomor 2, mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskannya hutangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Ini lebih hebat lagi. Membebaskan hutangnya, mungkin bolak-balik ditagih janji, ditagih maneh semayat. Ngoten Bu nggih? Nggih. Ditagih maneh janji maneh bulan depan, engko ditagih maneh janji tanggal 15, terus muter gak mari-mari. Maka wis timbangane bolak-balik ditagih kok bulet, dibebaskan saja. Pemutihan. Maka orang semacam ini yang memberikan kebebasan hutang tadi ya, kepada orang yang berhutang, dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa naungan dari bencana,
bisa naungan dari musibah, bisa naungan dari sakaratul maut, bisa naungan nanti di padang mahsyar. Allahu Akbar. Ini hak prerogatif Allah, diberikan naungan oleh Allah, keluarganya dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nomor 3, diampuni dosanya. Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Allah berkata, lihatlah amalnya. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Rabbku, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan. Dulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Setiap orang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku beri kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku selalu memberinya tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya. Lantas Allah pun berkata, aku lebih berhak memberi kemudahan. Orang ini pun akhirnya diampuni dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Di akhirat itu ada orang yang oleh Allah, malaikat, lihat amalnya itu. Orang ini ngomong, ya Allah, amal saya ini sangat sedikit, tidak istimewa, tidak seperti jamaah Baitul Arqam umpamanya. Tapi dulu saya di dunia itu senang memberikan pinjaman kepada orang lain. Kalau ada yang belum punya dana untuk membayar, saya beri kelonggaran waktu. Saya senang memberikan bantuan, memberikan pinjaman. Berkat amalnya ini, maka Allah berhak mengampuni. Diampuni dosa-dosa. Ini fadilah yang luar biasa. Kita lanjutkan nomor 4. Diberi kemudahan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meringankan sebuah kesusahan seorang mukmin, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis surat Muslim. Orang yang senang memberikan pinjaman ke orang lain, maka diberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Dimudahkan segala urusannya, dimudahkan pekerjaannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan keluarganya, dimudahkan masa depannya, dimudahkan sakaratul mautnya, dimudahkan ketika melewati Shiratal Mustaqim. Allahu Akbar. Diberi kemudahan di dunia dan di akhirat ketika seseorang memberikan kemudahan kepada orang lain. Maka tentu ini menjadi motivasi bagi kita. Kita lanjutkan. Nomor 5. Bersikap baik ketika menagih. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan memasukkan ke dalam surga bagi orang yang mudah ketika membeli, ketika menjual, ketika bayar hutang, dan ketika menagih hutang. Hadis surat Ahmad. Jadi mungkin kita memberikan pinjaman kepada orang lain, maka cara menagihnya juga dengan cara yang baik. Bisa dikirim WA, bisa dikirim surat, bisa titip pesan kepada teman dekatnya atau siapapun. Intinya tetap menagih dengan cara yang baik. Jangan menagih seperti caranya debt collector. Itu nagihnya sangat kejam itu. Ada teman hutang 5 juta pada pinjaman online. Tidak lama dari waktu pinjaman itu menjadi 58 juta. Tiap malam ditagih oleh debt collector. Jam 1, jam 2 malam digedor-gedor pintunya, istrinya stres. Ya tiap malam ditagih. Ini cara nagihnya debt collector. Kadang-kadang nagih sepeda motor tuh bisa dirampas di tengah jalan. Maka
Ketika seseorang menagih dengan cara yang baik, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Kita lanjutkan. Tidak mencari keuntungan atau tambahan. Rasulullah SAW bersabda, setiap hutang yang memberikan keuntungan, maka itu adalah riba. Nah, hati-hati. Bu, kalau hutang 1 juta itu baliknya berapa, Bu? Ya 1 juta. Sementara di masyarakat kita itu sangat populer istilah rolasan, telulasan, limolasan. Betul Bu nggih? Nggih. Artinya apa? Pinjam 1 juta balik 1.200.000 atau 1.300.000 atau bahkan 1.500.000 balik. Itu pinjaman di masyarakat kita. Ada yang namanya istilah bank dedel dan sebagainya. Maka tambahan, nah ini dari pinjaman itu adalah riba. Hati-hati. Saya pernah mendengar di daerah saya, dan itu jamaah masjid. Itu memberikan penawaran pinjaman kepada jamaah, tapi pakai bunga. Nek utang 2 juta, balik 2 juta 400. Wah. Maka tambahan itu adalah riba, ditetapkan di depan. Kecuali, nah ini kecuali, panjenengan minjami saya 1 juta. Terus saya kembalikan 1 juta, tak tambahi apel 1 kilo. Boleh enggak? Boleh. Tidak ada ketentuan di depan, tidak ada akad di depan. Itu sukarela saya. Atau karena saya merasa dibantu, diuntungkan, terus saya tambahi 20.000. Boleh, kehendak saya, bukan ketentuan si pemberi pinjaman. Ini yang harus dibedakan. Pemberian hadiah itu biasa di zaman Rasul. Ya. Tidak hanya masalah hutang piutang, mungkin narik arisan, alhamdulillah, syukuran, memberikan hadiah kepada jamaah dan sebagainya. Artinya pinjaman itu tidak boleh ada tambahan. Tidak hanya uang dalam bentuk apapun. Sampai nyelang emas 3 gram, engkau balik kudu 4 gram loh ya. Nah, ini juga riba. Tambahan berapapun dari nilai pinjaman itu adalah riba. Kita lanjutkan. Tidak menggunakan atau memanfaatkan barang jaminan. Nah ini kadang-kadang masyarakat nggak ngerti. Artinya apa? Saya pinjam uang ke panjenengan 2 juta rupiah. Sebagai bentuk kepercayaan, saya jaminkan sepeda motor saya. Maka sepeda motor ini nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh dipakai oleh pemberi pinjaman. Wah lumayan ono sepeda motor nganggur, juga mutar sakulan 2 wulan. Maka ini adalah salah satu bentuk riba. Tidak boleh memanfaatkan barang jaminan. Tidak hanya sepeda motor, mungkin mobil atau laptop atau sawah. Loh, di desa itu terbiasa menggadaikan sawah. Terus sawahnya oleh si pemberi pinjaman dimanfaatkan, timbang nganggur, ditanami, nanti menghasilkan. Ini juga nggak boleh. Tidak boleh dimanfaatkan barang jaminan itu. Ini yang kadang-kadang masyarakat kurang paham. Itu bagi pemberi pinjaman atau kreditur. Sekarang bagi orang yang berhutang atau debitur. 1, berhutang karena sangat membutuhkan atau kepepet. Umar bin Abdul Aziz berkata, aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang, meskipun kalian merasakan kesulitan, karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Tinggalkanlah hutang, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup. Berhutang itu boleh kalau kepepet, sangat membutuhkan. Contoh ibu-ibu yang terbiasa pagi hari
masak, menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya. Suatu ketika buka beras, loh kok kosong entek. Kira-kira butuh enggak beras itu? Butuh, karena untuk makan anak-anaknya. Maka ini boleh, karena kepepet sangat membutuhkan, pinjam tetangganya atau pinjam yang jualan di kampungnya. Karena nggak mungkin terus kita ngomong kepada anak-anak kita, nah untuk hari ini karena berasnya habis kita puasa ya. Waduh, lemes kabeh anak ibu. Boleh kepepet. Atau hari ini batas terakhir pembayaran ujian sekolah. Maka ini kepepet sangat membutuhkan, boleh pinjam ke siapapun gitu ya. Jangan konsumtif. Nah ini yang rawan ya. Ada penawaran panci baru, bisa begini, bisa begitu, utang. Buka iklan, ada HP baru, bisa begini, bisa begitu, utang lagi. Ada lagi barang apa lagi, hutang lagi. Ketika numpuk gak bisa bayar, jalan keluarnya pinjaman online, tambah numpuk lagi permasalahannya. Maka boleh berhutang kalau kepepet untuk sesuatu yang dibutuhkan. Kita lanjutkan nomor 2, berniat segera melunasi hutangnya. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka siapapun yang mungkin ya punya hutang, terus dia sangat berkeinginan untuk melunasi hutang tersebut, ya, sudah berupaya maksimal, bahkan berdoa kepada Allah, maka Allah tahu, oh, hamba ini sangat berkeinginan untuk melunasi hutang, maka Allah akan memberikan pertolongannya untuk memudahkan membayar hutang. Kita lanjutkan nomor 3, memberikan barang jaminan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW wafat sementara baju besi beliau tergadaikan kepada orang Yahudi untuk jaminan 30 sok gandum. Lalu hutang tersebut dilunasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sampai meninggalnya pun ternyata Rasulullah itu masih punya hutang. Bahan pokok untuk makanan 30 sok gandum. Semuanya nggak tahu, hanya istrinya yang tahu. Disampaikan ketika wafat. Maka Abu Bakar As-Siddiq selaku mertua beliau yang nggak tega loh. Masa Rasul punya hutang. Maka dibayar, dilunasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Rasulullah sampai seperti ini? Untuk menjaga kemuliaan seorang Rasul. Enggak pamer-pamer atau ngomong kepada jamaah, tolong po aku iki bantuan aku punya hutang, tidak. Untuk menjaga kemuliaan seorang Rasul, sampai-sampai meninggal pun hutang itu belum dibayar, maka dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjutkan. Nomor 4, tidak menunda-nunda membayar hutang. Rasulullah SAW bersabda, menunda-nunda membayar hutang padahal mampu membayarnya adalah kedzaliman. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bagi siapapun yang mungkin masih punya hutang dan sudah ada dana untuk dibayarkan hutangnya, segera dibayar. Jangan menunda-nunda. Nah, ini kebiasaan masyarakat kita itu ngenteng no. Gampang bayar ulang ngarepai. Engko ulang ngarep mundur lagi, gampang kok 3 minggu kas. 3 minggu ketemu, gampang kok ulang ngarep bulet gak mari-mari. Padahal yang memberikan pinjaman itu arep-arep untuk segera dibayar. Dia membutuhkan, maka orang semacam ini dianggap sebagai bentuk kedzaliman. Nomor 5, jangan mudah berjanji jika tidak mampu memenuhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai
pertanggungjawaban. Al-Quran surat Al-Isra ayat 34. Kira-kira Bu, kalau orang itu punya hutang, akeh janjine napa akeh mboten nih? Akeh janjine, dan janjinya itu jarang ditepati. Maka nanti menjadi pertanggungjawaban di akhirat. Kita lanjutkan nomor 6. Cara membayar hutang ketika si pemberi pinjaman tidak ada. Bagaimana caranya? Dengan memberikan kepada fakir miskin, yatim piatu, atau orang yang kekurangan atas nama orang yang memberi pinjaman. Jadi kita punya hutang kepada seseorang, lalu kita mau membayar. Loh, orangnya nggak ada. Ditanya si A, si B, mungkin ada familinya atau saudaranya, tidak ada. Dan kemana beliaunya kita juga nggak tahu. Maka padahal kita ingin bayar hutang, maka caranya adalah diberikan yatim piatu, fakir miskin, orang yang membutuhkan atas nama orang tersebut. Ya, mungkin yang memberi pinjaman namanya Pak Gunawan, kita sumbang ini atas nama Pak Gunawan. Itu cara membayar hutang kalau orangnya tidak ada. Kita lanjutkan di resiko orang yang berhutang. 1, menjadi orang yang bangkrut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikan-kebaikannya pada hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini resiko yang berat. Siapapun yang mati dan masih memiliki hutang, maka nanti akan dibayar dengan amal-amalnya. Di akhirat ada orang yang ngomong kepada Allah, ya Allah, dulu dia punya hutang ke saya dan belum dibayar. Maka dibayar dengan sholatnya. Orang lain juga ngomong, ya Allah, dulu dia juga punya hutang ke saya dan belum dibayar. Dibayar dengan puasanya. Orang lain juga ngomong, dibayar dengan hajinya, dibayar dengan sedekahnya, dibayar dengan amal-amal yang habis amalnya. Dibuat bayar hutang kepada orang yang dulu memberi pinjaman dan belum dibayar. Padahal ini digambarkan cuma 1 dinar atau 1 dirham. Ya bahasa gampangnya cuma 1000 umpamanya. Hati-hati. Justru yang kecil-kecil ini kadang-kadang banyak orang meremehkan. Tuku beras nang tonggoe 15.000. Bu, ngapunten kurang 1.000 nggih. Nggih. Dientengno, akhirnya lupa sekian lama, sekian tahun mati. Wah, ini berat pertanggungjawaban nanti. Maka diupayakan bagi kita untuk segera melunasi hutang-hutang tersebut. Walaupun 1 dinar atau 1 dirham. Nomor 2, nyawanya tergantung. Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin bergantung dengan hutangnya hingga dilunasi. Hadis surat Tirmidzi. Jadi berat. Ketika Rasulullah mau mensolati seorang jenazah, itu ngomong kepada para jamaah, apakah jenazah ini punya hutang? Ada yang, ya Rasul, dia masih punya hutang, ditinggal ngalim, tidak mau mensolati sebelum hutangnya dilunasi. Ya. Kalau mungkin ada familinya, keluarganya atau ahli warisnya ngomong, ya Rasul, hutang si fulan ini saya tanggung, saya lunasi, baru selesai urusannya. Tapi selama belum dibayar, belum dilunasi, tergantung. Hati-hati. Kita lanjutkan. Nomor 3, dianggap sebagai pencuri. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kira-kira banyak atau tidak orang itu berhutang tapi gak niat nyaur? Banyak. Hati-hati. Di tempat saya itu ada
Dulu saya pemegang BMT, uang pinjam meminjam, ada jamaah pinjam ke takmir. Oleh ketua takmir di ACC karena jamaah, saya keluarkan uangnya. Besok orangnya ngilang, Allah. Sudah nggak jamaah lagi, nggak tahu kemana. Mari oleh pinjaman ngilang. Berarti kan tidak niat membayar, niat ngemplang. Ini nanti di akhirat ketemu Allah dalam status sebagai pencuri. Hati-hati. Nomor 4, menerima dosa yang sangat berat. Rasulullah SAW bersabda, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis surat Muslim. Jadi sampai digambarkan ada orang ikut berperang jihad fisabilillah, dia meninggal dunia, lalu dihidupkan lagi, dia berperang lagi, dia meninggal dunia, lalu dihidupkan lagi, dia berperang lagi, dia meninggal dunia. Maka semua dosa-dosanya ini diampuni kecuali hutang, masih bermasalah. Padahal ini orang hebat ini, tetap jadi tanggungan. Yang terakhir, doa-doa seputar hutang. Satu, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW biasa berdoa di akhir sholat sebelum salam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Lalu ada yang berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau sering meminta perlindungan dalam masalah hutang? Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika orang yang berhutang itu berkata, dia akan sering berdusta. Jika dia berjanji, dia akan mengingkari. Hadis surat Bukhari. Jadi sekelas Rasulullah saja itu tiap hari berdoa untuk tidak berhutang. Saking beratnya hutang ini. Lalu ada yang bertanya, ya Rasul, kenapa sampean itu kok ndonga supaya nggak punya hutang? Padahal orang melihat kan Rasulullah orang yang hebat, kekasih Allah kan itu. Apa kata Rasul? Kalau orang itu berhutang, dia berkata sering berdusta, nek janji sering diingkari, bolak-balik janji nek ditagih, bolak-balik semayang. Maka sudah digambarkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah berdoa tiap hari supaya tidak banyak hutang. Ini doa pertama yang bisa kita lakukan. Yang kedua, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajariku sebuah doa. Andaikan aku memiliki hutang emas sebesar gunung Sabir, Allah pasti akan memudahkanku untuk melunasinya. Kemudian beliau membaca doa di bawah ini, hadis surat Tirmidzi. Apa doanya? Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan rezeki yang halal sehingga aku tidak memerlukan yang haram, dan berilah aku kekayaan dengan karuniamu sehingga aku tidak memerlukan bantuan orang lain selain dirimu. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Kula apal Bu Saleh bendina ndonga niki supaya tidak punya hutang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki, ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hutang. Ya. Kalaupun mungkin ada yang punya hutang, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk bisa membayar hutang. Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia, kata Rasulullah SAW, ada 3 orang yang walaupun dia meninggal dunia tapi amalnya terus mengalir. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat.
Maka supaya ilmu ini bermanfaat, nah, ini boleh disebarkan. Contoh, ini difotokopi 10 lembar, contoh. Lalu diberikan kepada 10 orang. Maka ketika 10 orang ini melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, maka kita juga mendapatkan pahala. Lalu 10 orang ini menyebarkan ke orang lain menyebarkan ke orang lain menyebarkan ke orang lain, sampai hari kiamat. Jutaan orang melakukan amal soleh berkat upaya kita juga mendapatkan pahalanya. Inilah MLM yang Allah sediakan. Walaupun mungkin kita sudah meninggal dunia, tapi amal itu terus mengalir karena ilmunya bermanfaat. Maka ngapunten ya, supaya ngaji kita ini berkualitas, maka setiap ngaji saya berupaya untuk memberikan materi dimanapun ya, dimanapun, supaya kita mendapatkan ilmu dan bisa disebarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan ya, dan petunjuknya kepada kita agar kita dapat melaksanakan syariat-syariatnya. Demikian Quran dan Nabi-Nya. Mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.